Ya, dan Bapak bergaul dengan Tuhan, Bapak dengar Tuhan bicara. Bapak begitu muka langsung seperti, iki tujuh Allah ngomong. Iya betul. Allah nek ngomong orang amburadul kalau ini. Iya orang amburadul. Tidak tersusun secara kronologis, amburadul. Itulah yang dipahami oleh umat Islam ya. Betul sekali, saya setuju itu. Jadi ketika di Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, ketika ada kitab suci yang mengatakan bahwa Allah itu bisa seperti ini, seperti maksudnya tidak esa, tidak ahad, wah terusan ini bukan dari Allah kalau ini bikinan manusia. Nah sekarang saya tanya sama Bapak, Allah itu esa itu artinya tauhid, itu artinya apa Pak? Tauhid itu artinya unification atau kesatuan. Coba Bapak ketik sekarang di Google, apakah tauhid itu artinya satu apa kesatuan? Dalam konteks apa dulu? Oh, bukan dalam konteks apa, itu bahasa simpel sederhana. Oh, ya, tauhid yang artinya satu secara numerik itu namanya wahid. Bahasa Ibrani namanya yahid. Ya, makanya ketika di dalam Kejadian 22, ya Tuhan berkata, Abraham ambillah anakmu yahid yang tunggal, yang satu-satunya intil-intil. Itu enggak pakai kata esa, enggak pakai kata ekhat, Pak. Pakainya kata yahid. Ngerti? Artinya sama dengan wahid. Iya, wahid itu. Nah, wahid itu artinya satu secara numerik. Kalau tauhid itu artinya kumpulan diket jadi satu. Ya, maka di dalam Quran orang kafir berkata, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan itu menjadi satu? Itulah saja. Tauhid diket jadi satu. Ya, kata esa di dalam Alkitab. Jadi bab Allah Bapa itu tidak satu, Pak. Allah Bapa itu tauhid. Dan berapa banyaknya tauhid yang dijadikan satu? Kita nggak ngerti. Kalau orang Yahudi, Bapak tanya ke Yahudi, Allahnya itu satu. Satu yang tidak terhitung. Di dalam satu Allah yang esa ini, yang satu ini ada 10 sefirot namanya. Dan masing-masing sefirot itu ada 10 perwujudan Allah. Total 100. Parah kan? Kalau orang Kristen menyatakan, ini saya ngomong sama Bapak ya. Ya. Doktrin Trinitas Pak Ali itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Ini berkali-kali kita harus sadar, memang harus ngomong terus. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen orang ngitung jumlah Allah. Kalau orang Kristen ngitung jumlah Allah, rohnya saja ada 7. Ya, Bapak buka di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 4 ayat 5. Roh Allah aja 7, Pak. Nah, orang bisa menghitung jumlahnya Allah. Roh 7 tambah Bapa, tambah Anak Yesus, tambah Roh Kudus. Lah yang 10 apa ke-11-an apa? Tidak boleh. Yang posisi atau ini. Doktrin Trinitas. Ya enggak, maksudnya gini tak jelas ke. Doktrin Trinitas itu ada doktrin kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu dijelaskan, dijabarkan di dalam Trinitas. Allah yang esa itu, Pak, di dalam dirinya itu terdapat logos atau firman yang kekal yang bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu ya Allah sendiri, sama dengan firman saya. Ya, firman saya, logos saya, kepintaran saya, ya itu pribadi saya, pribadinya Sofiatul. Masa pribadinya Pak Ali? Ya tidak mungkin. Pak Ali punya logos sendiri, saya punya logos sendiri. Dan di dalam diri Allah yang esa itu terdapat roh Allah yang kita sebut dengan hayat ilahi, sumber hidup ilahi. Makanya Allah di dalam kitab Yesaya dikatakan Bapa segala roh, artinya sumber segala makhluk yang hidup, sumber segala roh. Semua makhluk itu mendapatkan roh dari Dia. Iya. Dia disebut Bapa segala roh. Lah Allah itu apa? Orang duwe roh. Lah padahal orang nek nggak punya roh itu loh, kayak benda mati loh Pak, ini loh boneka ini, budene sama ini tak gua blok meneng wae Pak, soalnya nggak punya roh, nggak hidup. Yang membedakan iya, karena nggak ada rohnya. Allah Bapak nggak ada rohnya, makanya Bapak nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita ini makhluk rohani di dalam bejana tanah liat.
Kenapa Tuhan menghembuskan nafas? Malaikat. Bukan, Pak. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu kita. Makanya di dalam hadis Bapak dikatakan Adam itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan di dalam hadis Bapak Muhammad mengatakan, kalau kamu berantem dengan saudaramu jangan pukul wajahnya. Karena Adam diciptakan menurut gambar Allah. Jadi sama seperti kita, Pak. Kita punya roh dan punya logos. Kita ini replikanya walaupun tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Kita tuh bayangannya Allah. Dikatakan kita itu Salem dan Demut. Salem dan Demut, gambar dan rupa Allah. Artinya kita tuh bayangan Allah. Bayangannya sama, bayangan Sofiato sama saya. Itu kan ya bayangan saya. Ya saya sendiri. Ya mirip saya, tapi beda. Kan gitu. Bayangan saya itu bukan Sofiato yang asli. Hanya bayangan. Nah, makanya kalau Bapak mengatakan Allah itu Esa, itu sudah kuno kini, Pak. Karena di dalam Alkitab kita sudah dikatakan Allah itu Esa. Saya ngomong Allah itu 1 juta ya sinten. Ya enggak ada lah. Jadi kalau kita bicara ketika di dalam Alkitab mengatakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Itu Musa membandingkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Jadi perang teologis Musa pada waktu Musa menulis kitab Taurat itu adalah dengan bangsa-bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu percaya Allahnya itu punya teritorial, Pak. Kita sebutnya kosmik geografi. Jadi mereka percaya misalnya Sungai Nil itu ada dewanya sendiri. Gunung itu ada dewanya sendiri. Mereka menamai itu dewa-dewanya itu beda-beda. Bumi, misalnya kayak di Indonesia ada apa Dewi Sri misalnya, itu hanya penguasa padi misalnya. Nanti penguasa petir beda lagi. Itu namanya kosmik geografi, Allah teritorial. Nah, Musa mengatakan tidaklah demikian. Allah itu Esa cuma satu, Allah yang di gunung dan Allah yang di lembah, kata Musa. Dia Allah yang di surga juga Allah yang di bumi. Cuma satu. Yang dia Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Kalau bangsa lain percaya, Pak, ada Allah yang memberi kehidupan, tapi ada dewa lain juga memberikan kematian. Beda dewa, namanya dewa maut atau dewa kematian, maut. Dewa maut atau dewa maut, bangsa Kanaan mengenalnya. Musa mengatakan tidak demikian. Hanya ada satu Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang membangun dan menghancurkan, yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Hanya satu sumbernya. Kalau bangsa lain tidak, Pak, mereka percaya, oh dewa tertentu ini memberikan, oh nek misalnya panenku gagal, oh iki Dewi Sri, iki ngamuk, iki Dewi ini, kudu persembahan kepada Dewi Sri. Karena Dewi Sri yang menguasai panen tadi. Panen cabai beda lagi, nggak tahu aku dewa cabai siapa. Tapi tidak demikian dengan Musa, Pak. Ketika Musa berkata Allah kita Esa, artinya dia itu satu-satunya penguasa tunggal mutlak yang menghidupkan dan mematikan, yang meremukkan, menghancurkan, tetapi dia juga yang membangun. Dia yang menciptakan gelap dan menciptakan terang. Kalau bangsa lain percaya ada dewanya, ada dewa matahari, beda dengan dewa malam, dewa bulan beda. Musa ngomong, enggak begitu, salah teologimu. Yang menciptakan matahari, bulan, dan bilang, ya cuma siji. Cuma satu Allah kita. Nah itu maksudnya. Tetapi kalau Anda bicara mengenai kebagaimanaan Allah, Bapak harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahwa Allah itu mempunyai roh. Ya dikatakan di Kejadian 1 ayat 3, roh Allah. Ruh Elohim merakefet Alpenik Hamayim. Artinya roh Allah itu mengerami atau melayang-layang di atas permukaan air ketika dia menciptakan alam semesta ini. Boleh saya itu roh Allah, Pak. Ya, silakan. Apakah Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Solomon, King David secara konsep ketuhanannya juga mengusung konsep Trinitas? Ya. Bapak mau bukti? Kenapa Yahudi tidak? Yahudi konsep ketuhanannya 100, tadi saya bilang. Maaf, sebentar. Sebentar, Pak. Pak Batu Gantung ini device not connected ya, Pak Batu Gantung. Coba lagi, Pak. Nggak bisa dinaikin, Pak. Ya, lanjut, Sofi. Ya. Jadi gini, Pak. Di dalam perjanjian lama itu bayang-bayang.
Contoh, Putih mungkin buka paling pas Kejadian 19 ayat 24, nanti kita buka Daniel 7 ayat 14. Kejadian 19 ayat 24. Ya. Ya, Kejadian 19 ayat 24. Di dalam teologi Yahudi itu mengenal namanya the two powers in heaven, dua kuasa yang di dalam surga. Jadi nabi-nabi Yahudi itu mengenal namanya Yahweh yang kelihatan dan Yahweh yang tidak kelihatan. Yahweh yang kelihatan Yahweh yang tidak kelihatan yang di surga mereka menyebutnya Bapa. Yahweh yang kelihatan yang di bumi mereka menyebutnya Mimra Yahweh atau Sang Firman. Jadi nggak seperti Allah Bapa. Tiap sepertiga malam naik turun antara langit ketujuh, langit pertama naik turun mengumpulkan doa. Kita mengatakan demikian, Pak. Kita mengatakan Allah itu kagak neng dindi, tetap neng surga. Allah yang di surga namanya Bapa, disebut sumber. Bapa itu artinya bukan laki-laki ya. Aba atau ab, itu artinya sumber. Dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Sumbernya deknen satu, namanya Bapa. Orang Yahudi menyebutnya Bapa. Jadi tadi sekalian menjawab lam yalid wa lam yulad. Ketika orang Yahudi menyatakan Bapa, itu bukan terus Allah kawin mbek mae kita terus melahirkan Musa apa ora. Musa berkata nih ya Pak di dalam Taurat, Allah adalah Bapa kita. Terus orang Yahudi gak mikir, Allah Bapa kita, istrinya Allah sopo, orang mikir ngono. Karena mereka tahu ketika Musa mengatakan Allah adalah Bapa kita, mereka tahu artinya dia sumber segala kehidupan. Itu bicara mengenai hubungan dan bicara mengenai kedekatan. Ketika Allah berkata kepada Musa, Israel adalah anakku yang sulung. Kamu katakan kepada Firaun, kalau kamu tidak melepaskan Israel, yaitu anakku yang sulung, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Orang Yahudi orang mikir, lah nek aku anaknya yang sulung, lah terus ibuku sapa? Orang mikir gitu. Beda dengan Quran Anda Al-An'am ayat 101. Bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak punya sahibah atau istri? Karena konsep lam yalid wa lam yulad di dalam Quran Bapak itu artinya Allah harus punya huris, Pak, punya istri baru bisa punya anak. Itu bukan konsep Judeo-Kristianity. Di dalam pandangan Judeo-Kristianity, ketika di dalam seluruh dari kita perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus mengatakan, Bapakku yang di surga. Orang Yahudi tidak tanya, nenek bapakku di surga, ibuku neng di. Gak tanya begitu, karena orang Yahudi orang primitif. Tapi anehnya Pak, di dalam Al-An'am 101, Allah Bapak bisa ngomong gini loh. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak, sedangkan dia nggak punya istri? Nggak perlu ditanyain. Kenapa? Ibunya kan Maria, udah nggak perlu ditanyain lah. Loh, ngawur. Orang Yahudi kok ibunya Maria? Orang Yahudi itu kalau manggil Allah namanya Bapak. Bapak tahu nggak toh? Oh, nggak tahu. Aduh. Makanya aku sudah ngomong, Anda harus punya kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Injil. Kalau tidak, on permanen. Iya. Jadi di dalam Taurat, Musa itu berkata Allah adalah Bapa kita. Terus itu Pak, itu konsisten. Ya, di dalam Maleakhi dikatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Kita diciptakan dari Bapa yang satu, bukankah satu Bapa kita? Iya. Orang Yahudi orang mikir, lah istrine neng di. Nek bapaknya kita di surga istrine neng di. Orang mikir ngono. Karena itu pertanyaan offlock. Itu pertanyaan orang offlock. Iya, itu pertanyaan Tuhan loh, bukan pertanyaan orang. Pertanyaan Tuhan itu. Tuhan bilang gitu. Bagaimana? Nah, yang saya heran, makanya kan saya ngomong, Pak. Kalau saya ngomong sama Pak Ali Dosti, Anda itu harus kenali dulu bagaimana Allah itu berbicara. Tadi loh Pak, kayak orang yang bunuh pacarnya ini loh. Ya, Anda harus kenal dulu. Ketika Anda kenal pribadi Allah ini, bagaimana dia bicara caranya Tuhan bekerja. Anda begitu baca yang palsu, Anda langsung ngerti. Orang mungkin Allah ngomong ini. Iya. Kenapa? Karena kamu kenal aslinya. Iya, tetapi kan saya tadi Bu Sofi, mereka kalau udah ketemu udah tahu aslinya, tetapi mereka nggak terima yang asli. Mereka malah mengatakan yang aslinya sudah dipalsukan. Karena apa ya? Karena unsur fanatisme itu. Mereka kan jadi gitu, yang aslinya. Jadi Allah di dalam Alkitab itu secara konsisten menyatakan diri sebagai Bapa.
Bukan laki-laki. Allah tuh menyatakan diri sebagai bapa dan juga sebagai ibu dan juga sebagai seorang suami atau kekasih. Jadi Tuhan itu segalanya di dalam segalanya. Jadi Tuhan itu memberikan kita relasi hubungan dengan Bapa. Tuhan berkatakan gini, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah aku mengasihi kamu. Kemudian Allah berkata, seperti seorang ibu yang membelai-belai anaknya, yang menyusui anaknya. Mungkinkah seorang ibu meninggalkan anaknya? Kalaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata di kitab Hosea, aku ini suamimu yang setia. Tapi kamu ini seperti seorang pelacur yang melacurkan dirinya dengan menyembah ilah-ilah lain. Tapi kata Tuhan apa? Kembalilah kepadaku. Karena aku ini suamimu yang setia. Ya kalau Anda sudah pernah tahu ketika Tuhan bicara aslinya gimana. Tadi loh Pak, kayak penjahat tadi loh Pak. Keluarganya dan teman-teman ngerti. Oh bergaul sama si misalnya Melati gitu ya. Si cewek ini namanya Melati. Lo Melati ki biasanya nek ngomong pendek-pendek. Oh. Kok saya kira ini bukan Melati nih pasti nih. Saya ngomong. Mesti beda orang. Saya balik si teks ini mesti beda. Diselidiki. Datang ke rumahnya, apartemennya si Melati. Benar si Melati nggak ada. Ditanya nih HP-nya kemana? Diselidiki polisi ternyata dibunuh sama pacarnya. Ya kok keluarganya bisa juga? Ya ngerti orang. Terus biasa bergaul sama Melati, tahu bagaimana biasanya Melati ngomong kok. Iya dong. Kalau terus ada orang lain yang berpura-pura menjadi seperti Melati, membalas SMS, tetapi cara ngomongnya beda, mereka akan curiga, oke pasti bukan Melati. Ini pasti bukan Melati, ini bukan dia, ini beda orang. Karena ngerti asli ini Melati nih, kenal Melati nih. Betul. Nah makanya saya sarankan Bapak, kenali Tuhan bicara Pak, di dalam mana? Kitab yang asli. Alkitab. Begitu Bapak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, cara Tuhan bicara, ketika Anda dikasih yang palsu, Anda ngerti, loh ini jujur Tuhanku yang ngomong ini. Tuhanku yang ngomong orang yang ini. Iya. Beda orang ini. Bukan Tuhanku yang ngomong. Kenapa? Karena aku tahu, aku kenal siapa Tuhanku. Makanya Tuhan mengatakan demikian, Pak. Janganlah kamu bermegah diri atau sombong. Tapi kalau kamu hendak bermegah, bermegahlah karena ini. Karena kamu mengenal siapa aku. Ya Bapak kenal nggak siapa Tuhan yang asli? Caranya kenal, Pak. Bergaul, Pak. Dengar suara Tuhan. Saya dulu nggak tahu Tuhan. Itu Tuhan itu seorang. Saya kalau buka Alkitab Sabda itu bingung. Itu mesti ada berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 kadang beda-beda. Terus yang paling asli yang mana? Apanya yang paling asli, Pak? Yang mana tuh Alkitab Sabda beda-beda 7? Ini kan Alkitab ini dibuka buku ini Alkitab Sabda. Coba mana yang Bapak tanyakan? Kok saya bingung itu kondi? Itu kan oh, maksudnya ini terjemahannya. Bapak baca yang paling atas aja dong. Ada TD, ada AYT, ada TL itu. Itu maksudnya ada bis yang itu. saya bingung Itu di kan? situ. Itu terjemahan. Aduh, terjemahan. Bukan kitab Kejadian 18, Kejadian 19. Maksudnya yang paling asli, yang paling atas. Bukan asli, Pak. Asli bahasa Ibrani. Kita terjemahan. Iya, Bapak kalau mau asli, Bapak tak kasih linknya ya. Bapak buka online interlinear Hebrew Bible. Itu kata per kata diterjemahkan. Bapak bisa Inggris nggak? Minimal Bapak harus bisa Inggris nih. Itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Inggris. Saya kalau pakai Alkitab pakai yang itu. Itu pakainya Masoretic Text Leningrad. Pakainya adalah Codex Leningrad. Perjanjian namanya. Perjanjian barunya bahasa Yunani pakainya Textus Receptus. Cuman saya kadang-kadang tidak murni pakai Codex Leningrad. Ya, saya kadang-kadang tidak murni pakai Masoretic Text. Ya, saya pakai ambil juga yang Septuagintanya. Bapak kalau mau yang asli itu, tapi Bapak minimal bisa bahasa Inggris atau enggak siti-siti bahasa Ibrani. Online interlinear Hebrew Bible. Itu diterjemahkan kata per kata. Ibraninya Bapak bisa baca. Iya, Bible Hub juga begitu, Sofi. Iya, kanannya bahasa Inggris. Sayangnya belum Indonesia Bapak bisa beli kok Alkitab 300 berapa ribu. Ibrani kirinya, kanannya bahasa Indonesia. Mahal ya. Al-Qur'anmu. Bapak cari kebenaran
surga neraka ya ora larang to, Pak. Nek sampean mlebu neraka luwih larang meneh bayare. Udah Pak. Oh iya, demi surga neraka ya, piye to iki urusane? Ya, Nek potong rambut 300.000 mahal, Pak. Tak kandani sampean. ya, Pak Mahal Aldi. potong rambut 300.000. Pak Aldi, ya Pak Aldi kan udah ini ya dari pembicaraan tadi kan udah tahu ya bahwa Alkitab itu adalah yang aslinya ya. Jadi Bapak kembali kepada yang asli ya. Bapak bisa membandingkan yang baru dengan yang lama di mana-mana yang asli itu kembali yang pertama. asli lah, yang palsu-palsu nggak usah di. Ya iya, apalagi yang Nah, hanya apalagi yang hanya mengklaim, oh akulah yang melakukannya gitu. Tetapi pasti kembali lagi ke yang asli loh, kok enggak beda gitu. Betul. Jadi Alkitab itu bagi orang Kristen Pak Ali bukan kitab yang diturunkan dari langit ketujuh ke langit pertama kemudian didiktikan oleh Jibril, bukan. Alkitab itu ditulis oleh para nabi dan para rasul dari pengalaman rohani mereka. Iya, kemudian mereka membukukannya, ditulis. Ya, itu ada scribe-nya, ada penulisnya sendiri. Ya, ditulis. Kan mereka bilang, Sofi, mereka bilang gini ya, ada ayatnya ya, aku lupa di mana tuh kemarin tuh, celakalah orang yang menulis satu kitab dan dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini adalah wahyu Allah. Saya bilang, yang ngomong kayak gitu ya nabimu sendiri, yang ngaku-ngaku dapat wahyu dari Allah itu ya nabimu sendiri. Kalau di tempat kami nggak begitu. Tempat kami itu perjalanan sejarah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka selidiki, dan apa yang berinteraksi dengan mereka. Mereka terima ilham, tetapi berdasarkan dengan bukti-bukti mereka mengalami langsung. Yang ngomong ini wahyu Allah ya cuma di kitab kalian. Marah dia. Celakalah, iya kan? Celakalah orang yang menulis satu kitab dan menyatakan ini dari wahyu Tuhan, katanya Pak Dani kan bilang gitu. Yang ada ya kalian itu, kita mah nggak kayak gitu. Itu bukan ditujukan untuk kita harus lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu mengenai seorang yang berzina, ya kemudian dibawa kitab Taurat, kemudian hukuman rajam itu ditutup sama orang itu. Jadi gini loh teman-teman Kristen ya, kalau Anda masuk di dalam kancah perdebatan, Anda harus ready all. Ketika mereka mengatakan ini, Anda tuh jangan percaya. Anda harus lihat asbabun nuzulnya, karena mereka itu membuat tafsiran sendiri. Iya, gila si Farhan apa semua tafsiran sini. Saya udah tahu permainan mereka, makanya kemarin tuh nggak bisa. Kalau memang kamu mengatakan ini di Birmingham itu sesuai dengan aslinya isinya sampai satu. Saya Birmingham cuma 2 folio. Penafsiran itu harus melalui asbabun nuzul. Ya sebentar Pak, ya seingat saya kan cuma dua halaman gitu, tapi dia bilang ini satu buku, bahkan dia kasih ininya loh, kasih gambarnya loh, satu bendel itu. Iya, sesuai dengan yang asli. Nah makanya saya bilang kalau begitu kamu ambil 1 ayat atau 2 ayat, kamu komparasikan dengan kitabmu yang sekarang. Saya minta kamu ambil Baqarah. Wah dia muter-muter, habis saya dimakan. Ini ada yang mau naik lagi nih katanya nih. One way katanya mau naik lagi. Belum selesai. Aku sama Pak Oli Dosti. Aku mau tunjukin konsep Trinitas ya Pak ya di dalam Alkitab. Oh, ada Pak Wanwi, Mak. Kejadian 19 ayat 24. Ini keliru nih Bu, bukan kejadian 18, kejadian 19 ayat 24. Ini saya kasih contohnya 2 ayat aja Pak. Sebenarnya banyak, nanti saya akan bikin videonya sendiri, Bapak bisa belajar ya. Ya, 19 ayat 24. Bentar, saya lagi sambil tiduran ini, saya naik lagi. Sampai duduk ya. Kejadian, sebentar ada yang naik dulu ya, sebentar siapa yang naik nih? Pak Wanwi ya, masih penasaran, masih gila ya. Tadi mana dia? Dia mic-nya harus diperbaiki loh, kan enak lagi kan? Kamu mikrofonnya nggak enak Pak Wanwi, kamu perbaiki dulu deh. Berisik mikrofonmu nggak enak. Kamu dengerin di YouTube itu loh, suara mikrofonmu tuh nggak enak. Gini aja Pak Wanwi. Malam semuanya, selamat malam. Tadi saya turun dulu ini malam Jumat tadi ngaji dong. Oh iya, ayo, tadi ngaji ayo head to head Sofiatul masa berani nggak teologi? Ayo. Nggak usah sama kamu. Undang kabeh. Undang. Saya sudah ngomong naik semua. Sekarang. Kasih waktu Bukti, kasih timer. Boleh. Kasih timer. Enggak, saya mau jelaskan Trinitas dulu ya. Bapak itu mikrofonnya nggak enak Pak. Bapak dengerin di YouTube deh. Bapak itu nggak enak. Suaranya nggak enak nih, double. Pertama Bapak menggema suaranya, kemudian kalau Bapak buka mute, Bapak buka mikrofon, itu nggak enak Pak. Ya, suaranya gebresek. Coba Bapak ganti mikrofon dulu supaya kalau Anda berargumen atau debat itu enak bisa dengerin. Suara Bapak nggak enak bener. Jangan banyak alasan, jangan banyak alasan.
Iya memang. Ngapain gue alasan sama lu? Aneh lu. Itu tuh kan kalau buka tuh kan. Iya Jangan memang buka apa YouTube tuh? kali, Pak. Itu tidak Nanti usah Bapak pakai ambil headset, aja bisa dari tidak? tempat saya. Heeh. Jangan Oke, banyak Pak, alasan. Anda itu beli headset itu lo udah ada 100.000 ganti no headsetmu. Jangan banyak alasan, jangan banyak alasan, jangan banyak alasan. Nah itu baru bagus. Baru bagus tadi. Nah, Mulai bagus. Ya. Mulai coba bagus. mana konsep trinitasnya mana? Kejadian berapa tadi? Sofi 19 ayat. Gak ada dalam beresit Trinitas, gak ada dalam beresit itu Trinitas. Kejadian Mana? 19 Gak ada ayat ngawur. 14 ya. Dari kejadian 1 saja sudah Trinitas. Ya. Kata Jadi siapa? kejadian 1 saja sudah Kata Trinitas. siapa? Kata Ya, siapa? one way, Kata siapa? Itu kan kata Allah. please. Kamu diam dulu. please. Sekarang kita buka One way, kejadian please. 1 ayat 1, Bu. Saya buka kejadian 1 ayat 1 dulu. Ya, kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 itu sudah Trinitas. Iya, saya udah Oh selalu itu bilang. tentang ketuhanannya, keilahian. Coba Alah. mana? Nah, ini dia. Ngarang-ngarang aja, ngarang-ngarang beresitnya, nyari-nyari Kejadian 1 Trinitas dalam ayat 1 ini saya beresit. bacakan. Kamu kalau diskusi sama saya jangan ngomong gitu, Pak. Yang ngarang tuh lu. Hamparan yang mulanya- bentuknya globe itu yang ngarang tuh Ayat. kamu. Ayat 1 Pada sampai mulanya berapa? Allah Saya tidak seperti kamu, Pak Wanwe. Jangan bahasain ya, Sophia tuh Ya, saya balik hamparan yang bentuk globe yang ngarang itu kamu. Bahasain Ya, nanti balik. kemudian Isra Mi'raj pakai dilatasi Pak waktu. Ya, Pak Wanwe, ini pakai apa lagi. tadi dilatasi waktu, pakai apa tadi dia nggak tahu lah. Kecepatan Tentang apa sudah. melindungi Itu yang alam ngarang ada itu juga kan kamu, Pak dalam Wanwe, Bible. bukan saya. Sofi, langsung. Ya kejadian 1 Tentang ayat 1. perhatian ke Iya, alam ada iya. juga tuh di Bible ya. Tentang perhatian Pada ke alam mulanya ada di Bible Allah juga kan. menciptakan, saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak, saya mau pakai bahasa Ibraninya. Ya, saya Ya, bicara ke oke. Pak Aldi. siapa ini namanya? Pak Ali Dosti. Ya. Di kejadian 1 ayat 1 ini sudah Trinitas, Pak. Dari Musa mana? menulis ya di Dari kejadian. mana? Dari mana? Bu, tolong turunin dulu, Bu. Ini, Bu. Si setan satu ini. Turunin dulu, one way Turunin, Bu. dulu, Saya one mau way. diskusi, Bu. Turun. Ya. Bahasa aslinya, Pak, ketika Musa menulis Bereshit bara Elohim. Elohim itu bentuk plural, Pak, jamak. Bahasa tunggalnya El atau Eloh itu singular bentuk tunggalnya. Itu artinya satu Allah. Iya. Elohim itu Allah. Elohim itu minimal 3 atau lebih. Makanya orang Yahudi menganut paham Ensof. Bapak tahu artinya Ensof? Tidak Tahu. terbatas. Allah itu tidak bisa dihitung. Makanya dia memakai kata Elohim. Kata Elohim ini kata yang jamak, plural, dan lebih banyak dipakai di dalam Alkitab kita dibanding singularnya. Dibanding El Shaddai, El Elyon, ada kata singularnya di dalam Alkitab kita. Tetapi kata Elohim di dalam kejadian 1 ini sudah menunjukkan kejamakan. Ya, jadi kalau Bapak belajar bahasa Ibrani, segala sesuatu yang berkaitan dengan mem, panim, muka ini panim, jamak, Pak. Emang kita tuh banyak muka apa mukanya satu sih sebenarnya? Adam itu artinya manusia, umat manusia, human being. Tetapi ketika Tuhan dikatakan dia menciptakan manusia, dia nggak menciptakan sak kampung. Yang keluar cuma satu entitas, yaitu yang maskulin, Adam. Baru yang feminim yang dikeluarkan dari Adam, namanya Hawa. Betinanya dikeluarkan, isyahnya dikeluarkan. Ya, Adam itu jamak, Pak. Bentuk jamak. Ya, kemudian Shamayim. Itu artinya heavens atau langit-langit. Lebih daripada satu. Jadi di kejadian 1 ini, kata Elohim yang dipakai, tadi ingat-ingat ya Pak ya, El itu satu, tunggal. El atau Eloah. Elohim itu artinya dual. Bentuk dual. Dual itu artinya dua Allah. Elohim namanya. Iya. Elohim itu minimal 3 atau lebih. Elohim. Jadi Musa itu tidak menggambarkan Allah kita itu saintel-intel, orang. Allah itu tidak tinggal, nggak bisa diukur. Elohim. Tetapi Bapak lihat kata kerja yang dipakainya adalah bara, bukan baru. Bara itu artinya kata kerja tunggal. Artinya ketika Musa menulis Bereshit bara Elohim, itu sudah ada kesalahan tata bahasa. Ya, kalau Bapak bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris, Bapak bisa dong harusnya ya. Kalau bahasa Indonesia sih susah, ya bahasa Inggris. Misalnya kita mau mengatakan day. Day itu kan kata sambungnya DR. Nggak boleh pakai deis. Ya, ada kata kerja yang diikuti yang jamak. They are listen misalnya. Ya. Ya, kata kerjanya harus
jamak karena subjeknya jamak. Tetapi di dalam Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, jadi Kejadian 1 ayat 1 ini sudah terjadi kesalahan grammar, Pak. Kesalahan tata bahasa. Yaitu subjeknya Elohim jamak, kata kerjanya tunggal bara. Harusnya baru kalau Allahnya banyak. Berarti kita Tetapi pujinya Musa itu mengatakan secara teknis juga bara. salah. Salah, ya. Terjadi kesalahan grammar. Jadi Terus kalau ngapain diikuti ketika kalau Musa salah? menulis, sebentar. Jadi ketika Musa menulis Bereshit bara Elohim, mereka memperlakukan Allah yang jamak, yang tidak terhitung, satu yang tidak terhingga, kata orang Yahudi, Ensof. Ya, jadi orang Yahudi mengatakan, kenapa kamu mengatakan 3? Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Allah itu tidak terhingga. Dia mempunyai 10 sefirot namanya. Dan di dalam tiap sefirot dia mempunyai 10 lagi perwujudan. Kalau orang Kristen menyatakan Allah itu punya roh di dalamnya, roh ilahi dan punya firman, orang Yahudi tidak ngomong gitu, Pak. Orang Yahudi ngomongnya dia punya gevurah, dia punya hokmah, ya. Jadi dia punya kecerdasan, dia punya keindahan, dia punya hikmat. Itu dijabarkan lagi sama mereka satu-satu. 10 sefirot namanya, atau 10 perwujudan Allah. Di dalam tiap sefirot ada 10 lagi perwujudan Allah. Ya, itu namanya Kabalah. Ya, kalau Bapak ngomong sama orang Yahudi, mereka mengatakan Allah itu tidak terhingga, satu yang tidak terhitung, dan saya setuju. Ya, jadi di sini Pak, ketika Musa menulis Bereshit bara Elohim, ini yang nulis Musa loh Pak, bukan Sofiatul. Bereshit bara Elohim, subjek yang jamak atau Elohim, Musa tidak mengatakan oh Allah kita banyak. Ya, Musa mengatakan Allah yang satu itu yang tidak terhingga, itu satu tunggal. Makanya dia menggunakan kata kerja bara. Ya, ketika Bapak kalau melihat Shema Yisrael ya, Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai atau Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Kata Eloheinu itu artinya Allah kita. Ulangan 6 ayat 4, Musa menulis begini. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita, Allah itu Esa. Eloheinu itu jamak. Iya. Jadi nggak benar kalau Bapak mengatakan Allah itu tunggal saintil-intil. Ora benar. Allah itu kan Bapak mengatakan tauhid. Tauhid artinya unification atau kesatuan, bukan wahid. Makanya dalam Alkitab kita Allah itu Echad, bukan Yakid. Bapak tahu Echad? Pertama kali kata Echad di mana dipakai? Ketika Musa menulis jadilah petang dan jadilah pagi, Eref dan Boker, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Echad, hari yang Esa, hari pertama. Jadi Echad itu selalu digambarkan penggabungan. Jadilah petang dan pagi. Itulah Yom Echad, itulah hari pertama. Ketika Allah menyatakan maka bersatulah laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi satu daging, Echad. Jadi Echad itu menunjukkan unification atau kesatuan antara laki-laki dan perempuan, bukan Yakid, bukan wahid, tapi Echad atau Esa. Ya, di dalam Alkitab kita kata Esa itu dipakai juga untuk menunjukkan satu tandan buah anggur. Buah anggur yang satu tandan itu kan banyak tuh buah anggurnya. Dia mengatakan ini Echad. Tetapi Allah kita, kata Esa di dalam Alkitab, itu menunjukkan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau diuraikan. Tetapi bisa dibedakan. Jadi antara roh Allah dan firman Allah dan Bapa itu bisa dibedakan. Tapi orang iso mbok pisahke. Sama dengan Sofiatul. Rohnya Sofiatul dengan tubuhnya Sofiatul itu beda. Beda. Kalau mau pisahke, dia akan kehilangan hakikatnya. Kalau Allah itu kamu uraikan, kamu pisahkan antara Bapa, Firman, dan Rohnya, Allah itu akan kehilangan hakikatnya. Saya kasih contoh Echad, kesatuan yang terkecil, namanya H2O. Bapak tahu H2O apa? Oksigen. H2O apa, Pak? Oksigen toh. Oh, air.
H2 itu ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Ini adalah ekat, Pak. Itu ikatan yang ekat, satu kesatuan yang tidak bisa mbok pisahkan. Kalau Bapak menguraikan, hidrogennya mbok lepas dan oksigennya ini Anda lepas, maka air ini akan terurai. Dia nggak bisa, Bapak nggak bisa menyebutnya lagi air. Sama seperti manusia, Pak. Firman manusia, logosnya Sofiatul, roh Sofiatul, dan tubuh itu satu kesatuan ekat. Namanya manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu ekat. Adam. Adam itu jamaah. Itu nggak bisa mbok pisahke. Kalau roh dengan tubuhnya Sofiatul ini dipisah, Sofiatul nggak disebut lagi manusia. Tubuhnya Sofiatul disebut mayat, rohnya Sofiatul disebut hantu. Kalau tubuh dan rohnya Sofiatul ini satu, tapi Sofiatul itu tidak punya akal budi manusia, melainkan diberikan akal budi binatang seperti di Daniel 4. Sofiatul bukan manusia, Pak, tapi binatang. Jadi kesatuan yang ekat itu kalau Anda mau gambarkan, itu seperti kita, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Oh, rasa mbok pisah. Yang namanya manusia itu ya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kamu mencoba memisahkan atau menguraikannya, maka dia tidak akan lagi bisa disebut manusia. Dia akan kehilangan hakikatnya. Begitu juga dengan Allah. Itulah doktrin Trinitas, Pak. Trinitas itu artinya menjabarkan Allah itu. Dia ada di dalam, dia bersama dengan rohnya yang kekal. Dan firman-Nya yang kekal. Nah, sekarang kita buka lagi setelah Kejadian 1. Tolong buka dulu Mazmur 33 ayat 6, Bu. Sebelum kita ke Kejadian 19 ayat 24. Mazmur 33 ayat 6. Ya. Allah itu tidak bisa, Pak, dipisahkan dengan rohnya, tetapi bisa dibedakan. Ya, sama seperti logosnya Sofiatul dengan rohnya Sofiatul, itu bisa dibedakan. Roh Sofiatul dengan tubuhnya Sofiatul bisa dibedakan. Tapi harus dipisahkan. Weso. Makanya Yesus mengatakan, baptislah mereka, baptislah kamu, sibgoh, Pak, sesuai dengan Al-Baqarah 138. Bapak itu disuruh sibgoh loh, sesuai Al-Baqarah 138. Sibgohlah kamu di dalam siapa, Pak? Di dalam satu nama, otoma, kata Yesus. Matius 28 ayat 18-19. Kamu harus disibgoh di dalam satu nama, bukan banyak nama. Allah itu cuma satu. Di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu Allah. Orang itu dipisahkan, Bapak dipisahkan dari firman ya goblok. Sofiatul mau dipisahkan dengan logosnya. Logos ini diambil, dicabut. Goblok Sofiatul. On, pekok. Allah kalau tidak punya logos atau tidak punya firman, pekok, Pak. Ya, kita lihat di Mazmur 33 ayat 6. Tuhan Allah kita, Yahweh, itu menjadikan segala sesuatu lewat firman dan hembusan nafasnya atau rohnya. Jadi roh Elohim atau hayat ilahi itu selalu diasosiasikan dengan hembusan nafas. Selalu diasosiasikan dengan kehidupan atau hayat. Makanya ketika Bapak kalau baca di hadis, ya Bapak baca juga di Quran, ya ketika Tuhan menciptakan Adam, dia menghembusi lubang hidung, nostril, lubang hidung Adam. Disebut, Pak. Itu dikasih roh, Pak, di dalamnya. Bapak lihat di sini, Mazmur 33 ayat 6. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan dengan kuasa rohnya atau hembusan nafas ilahi. Makanya firman itu tidak diciptakan. Yesus sesuai dengan surat An-Nisa 171 adalah kalimatullah dan rohullah. Itu gelar Isa, Pak, di hadis Anas bin Malik halaman 72. Bapak baca hadis Anas bin Malik halaman 72. Gelar Isa adalah kalimatullah dan roh Allah. Rohullah. Kalimatullah, firman itu tidak diciptakan, Pak, kekal. Karena Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya, maka dikatakan di dalam Alkitab kita nih, Pak, Alkitab kita. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Yang olehnya, yang lewatnya, lewat Yesus atau lewat Sang Firman, segala sesuatu itu diciptakan. Jadi Yesus itu agent, Pak, mediator penciptaan Allah. Allah menciptakan itu lewat Yesus. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu lewat Sang Firman dan rohnya. Rohnya itu kekal.
Mikael, bukan Jibril. Malaikat tidak ada yang Maksudnya, kudus. Malaikat itu Allah- ada yang kudus, Pak. Tidak semua malaikat kudus, ada kudusnya juga. Allah Ya, berfirman, terus firman itu menjadi Yesus. Gitu. Nah, ini keliru. Saya jelaskan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu kan kata-katanya cuma firman. Ya kan? Tidak ada kata-kata lain loh. Firman. Loh, Yesus firman Allah kok berfirman? Yesus kan cuma penyampai firman. Nah, karena Dari tadi bahasa mana terjemahan, sebentar Firman saya itu jelaskan. dari bahasa apa? Saya jelaskan. Masa Di nggak ada dalam bahasa Alkitab, Indonesianya? sebentar. Bahasa Indonesianya itu kan terbatas, Pak. Ya, bahasanya terbatas. Semua diterjemahkan firman. Loh, Yesus kok berfirman? Lah, firman kok berfirman? Karena bahasa Indonesia terbatas terjemahan LAI-nya. Yesus itu, Pak, di dalam Alkitab kita Yohanes 1 ayat 1. Dia itu logos. Bapak tahu logos? Maksudnya Jadi di dalam firman itu- Alkitab kita, sebentar saya firman jelaskan, itu saya dari jelaskan. bahasa apa? Masa nggak ada bahasa Indonesianya? Tidak ada. Minimal Alkitab kita yang aslinya bukan bahasa diperhatikan Yunani, bahasa apa? Indonesia, Pak. Alkitab kita aslinya bahasa Yunani sama Ibrani. Duluan Alkitab mana? kita itu Yunani aslinya apa bukan bahasa Ibrani? Indonesia. Yesus bahasa Dulu- Aramai. dulu- Kamu turun dulu. Ini si Ovlog ini turun dulu, Bu. Tolong turunin dulu. Saya nggak akan Duluan lanjutkan sebelum dia turun. mana? Ibrani apa Yunani? Saya jelaskan Duluan ya, mana? Pak Ali. Nah, ini saya jelaskan. Karena keterbatasan penterjemahan di dalam LA itu diterjemahkan semuanya firman. Aslinya enggak, Pak. Ya, Apa itu? Alkitab itu merupakan grafe. Bapak tahu grafe? Grafe Grafe itu bahasa artinya apa? tulisan graf, telegraf. Ya, grafe. Alkitab itu grafe, Pak. Tulisan yang diilhamkan Allah. Sebentar, Bapak tidak dijelaskan, jangan ngomong dulu biar pinter. Ya, Yesus itu bukan grafe, bukan tulisan, dan bukan suara a i u e o. Ya, jadi saya pernah bertanya kepada seorang Muslim, namanya Pak Munir, ya, Munir di CIA. Firman itu apa sih? Dia bilang kata-kata suara, yaitu udara yang masuk di lubang hidung menggetarkan pita suara, lalu keluar lewat mulut. Itu bukan logos, itu bukan firman. Saya bertanya kepada Pak Munir pada waktu itu, kalau kata-kata itu berupa udara yang masuk ke lubang hidung, menggetarkan pita suara dan keluar lewat mulut, sebelum kamu ngomong, kamu mikir ora? Sebelum kamu ngomong ini loh, kira-kira tuh omonganmu tuh sudah ada di pikiranmu, apa keluar seperti kentut? Udara yang masuk ke lambung kita dan keluar lewat lubang bawah, Pak. Apa seperti kentut? Oh, enggak. Nah, itulah logos. Logos itu kalau Bapak tahu artinya hikmat atau kecerdasan Allah. Gampangannya biologi. Bapak tahu biologi kan? Biologi itu dari kata bios dan logos. Mudeng? Itu bukan perkataan bios, bukan perkataan tentang Allah, bukan kata-kata tentang Allah. Tetapi ilmu pengetahuan tentang alam semesta, namanya biologi. Jadi Yesus itu logos, bukan kata-kata atau bukan udara yang masuk ke dalam lubang hidung menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Itu bukan, itu namanya lego. Ya, jadi saya kasih tahu Bapak ya. Istilah di dalam Alkitab kita. Alkitab itu aslinya bahasa Yunani, Pak. Yesus itu logos. Artinya kecerdasan Allah, hikmat ilahi, pikiran Allah, cerminan diri pribadi Allah yang ada di dalam diri Allah, yang kekal, jiwanya Allah. Itu Yesus. Logos, ini ketika keluar menjadi satu kata-kata di dalam mulut kita, namanya Lego. Bapak tahu permainan Lego? Lego itu yang disusun-susun itu loh, ada balok-balok kemudian disusun. Itu namanya Lego. Kata-kata itu adalah susunan daripada huruf-huruf yang mempunyai arti. Namanya Lego. Jadi ketika keluar lewat mulut kita, itu bukan logos, itu bukan firman. Namanya Lego, Pak. Lego ini, ya ketika digabungkan menjadi leksi, atau kita sebut leksikon atau kamus. Bapak tahu kamus? Artinya unit kata-kata yang mempunyai arti. Itu namanya leksi atau leksikon. Dan menjadi kamus di dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi. Yesus itu bukan kata-kata.
bukan kata-kata verbal. Yesus itu logos. Logos. Ya. Logos artinya jiwanya Allah, pikiran Allah, kecerdasan Allah, cerminan diri Allah. Allah itu sendiri. Kecerdasan pikiran Sofiatul ini, Sofiatul sendiri, ini cermin jiwa Sofiatul. Jiwanya Sofiatul, itu ya bukan jiwanya orang lain, ia punya Sofiatul. Makanya dikatakan, pada mulanya adalah Allah, en arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. Logos itu ada di dalam diri Allah. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Dan firman itu ada Allah itu sendiri. Bapak baca Yohanes 1. Ya, jadi Yesus itu bukan kata-kata, Pak. Yesus itu logos. Kata-kata namanya lego. Dan firman Allah yang ditujukan untuk pribadi, yang namanya instant and spoken word of God, namanya rema. Jadi di dalam Alkitab kita itu dibedakan, Pak. Ada logos, ada lego, ada leksi, ada grafe, ada rema. Cuma bahasa Indonesianya, ora ono padanane. Padanannya cuma satu, firman dan kata-kata. Udeng, Mbak. Sampean. Jadi jangan lagi orang Muslim mengatakan firman, Yesus kan firman. Karena kamu mengatakan firman itu kata-kata a, i, u, e, o. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Yesus itu bukan a, i, u, e, o. Yesus itu juga bukan udara yang masuk di lubang hidung menggetarkan pita suara keluar lewat mulut, bukan. Yesus itu logos. Hidup ya, dia hidup. Oknum. Iya, hidup. Oknum. Pikiran Allah, cerminan Allah. Makanya dikatakan Yesus adalah gambaran ego. Yesus adalah kok ego Emi. Gambar Allah. Apa itu namanya? Imago Dei. Jadi Yesus itu adalah gambaran yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Sama seperti firmannya Sofiatul sekarang, Pak. Bapak tidak bisa lihat Sofiatul. Tapi firman yang keluar dari Sofiatul itu merupakan gambaran yang kelihatan dari Sofiatul yang Bapak tidak lihat. Ya. Dari kata-kata ini Bapak bisa menerka. Sofiatul orangnya galak. Sofiatul nek ngomong ceplas-ceplos. Sofiatul nek ngomong cepet banget. Dari kata-katanya Bapak bisa menilai iki goblok apa pinter. Kalau patung, Pak. Kalau patung nggak punya logos, nggak punya kecerdasan, meneng aja, Mak. Mbok takoki sampai namanya siapa? Meneng aja, Den. Anda tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Orang punya logos, nggak punya firman, kok patung kok berhalok, nggak punya roh lagi, mati. Mbok takoki, Anda tidak bisa mengenal patung ini, Mak. Kesukaanmu apa? Kamu suka gado-gado apa mie goreng? Meneng ae. Kowe meta ajak ke Disneyland apa ke Dufan? Meneng ae. Kowe jalan-jalan ke luar negeri apa ora? Meneng ae. Meneng ae, diem aja. Ya diam aja. Anda tidak bisa kenal Allah. Dia bukan seorang pribadi, dia nggak hidup. Jadi Allah di dalam Alkitab itu digambarkan seorang pribadi, punya selera. Makanya dikatakan Allah itu bisa cemburu dengan cemburu yang ilahi. Orang Muslim mengatakan Allah kok menyesal. Loh, karena Allah di dalam Alkitab itu digambarkan seorang pribadi, bukan patung yang nggak bisa ngomong dan punya perasaan. Beda, Pak. Allah itu bisa offended, tersinggung. Dikatakan dia marah, dia bisa cemburu. Dia seorang pribadi, digambarkan sebagai seorang pribadi. Bahasa manusianya nggak ada yang lain. Nek Allah jengkel, ya jengkel ilahi. Allah cemburu, ya cemburu ilahi. Allah menyesal. Bahasa manusianya nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena kita manusia terbatas untuk memahami Allah. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab Allah itu seorang pribadi. Dia punya selera. Dia tuh pengen ngomong-ngomong sama anaknya, Pak. Dia tuh pengen ngomong-ngomong sama Bapak. Dan kalau dia ditolak, misalnya ya Roh Kudus ketika ngomong sama saya nggak taat, Pak. Dia diem loh, Pak. Marah, dia ngambek. Iya. Saya bisa merasa dia nggak ngomong lagi. Kenapa? Seorang pribadi, Pak. Dia punya selera, dia punya taste. Ada yang dia suka dan ada yang dia nggak suka. Kalau dia nggak suka, dia bisa marah. Maka dikatakan Allah itu punya cemburu ilahi. Allah itu bisa menyesal. Dan Allah itu punya kasih. Dikatakan Allah adalah kasih. Dia tuh bisa kasih loh, Pak. Bisa jatuh cinta, dia bisa kasih.
Seorang pribadi dia tuh pengen ngomong sama kita. Lah Bapak kok nggak pernah ngomong-ngomong mbek Tuhan, nggak pernah dengar suara Tuhan itu ya opo? Lah Tuhan itu kan bukan patung yang nggak bisa bicara. Makanya saya heran ya, di dalam Quran Bapak kan ada dikatakan ketika cerita Abraham dikatakan berhala itu nggak bisa makan. Abraham itu loh cerita di dalam Quran Bapak. Patung itu dikasih makan tapi patungnya tidak bisa makan. Ya kok di dalam Quran Bapak dikatakan Yesus itu bukan Allah karena dia makan. Loh, itu menunjukkan Yesus hidup, Pak. Allah kita hidup. Kalau tidak bisa makan itu patung. Patung mbok kei panganan, mbok kei sego goreng di depan itu. Makan tuh, ngono sego goreng enak lho kitung. Patungnya diem aja, nggak bisa makan karena patung. Iso ya, ra iso mangan. Gak iso Jadi saya mangan. heran konsep kealahan Bapak. Ya, Allah, kalau Bapak mengatakan Allah itu tidak serupa dengan siapapun, Anda tidak bisa mengenali dia, Anda tidak pernah dengar suaranya. Ya ngapain Anda sembah? Belum tentu dia ada. Tapi Muhammad katanya nemuin di surga langit ketujuh di hari Isra Mi'raj. Katanya nggak bisa di ini. Nemuin Allah kan bergaya. Allah itu bisa bicara, Pak Aridosti. Dia bisa tunjukkan, aku suka ini loh nak. Ini aku nggak suka. Ya, saya kalau ada suatu usaha mau melakukan hal yang keliru, itu di dalam hati saya, aku nggak suka loh itu. Tuhan kamu nggak suka, dia suka. Tuhan itu bisa berinteraksi, Pak. Itu yang namanya keakraban kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Dia seorang pribadi, Pak Ali. Dia pengen ngomong-ngomong sama anaknya. Lah Bapak cuekin. Cuma tiap hari sembahyang, tiap hari doa. Doa kok dia pakai tona, pagi, siang, sore, minta ditunjuki jalan yang lurus. Iki lho tak kei jalane kok njaluk terus. Pagi, siang, pagi minta apa nak? Tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Oke, tak tunjuki. Tengah hari minta lagi, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Oke, tak tunjuki. Siang minta lagi, tunjuki aku jalan ya Allah. Iya, tak tunjuki. Lah malam Anda minta lagi, Pak. Minta lagi. Lah Anda itu sehari minta terus ditunjuki jalan yang lurus. Tuhan sudah ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Anda harus punya persekutuan dengan Tuhan, Pak. Tanpa umat Islam itu memang baik hati. Pagi minta dikasih, duhur minta dikasih, asar minta dikasih lagi, maghrib minta dikasih lagi, isya minta dikasih lagi. Terlalu baik memang Tuhannya umat. Lah kalau sudah dikasih kalau minta dikasih terus. nggak bakalan minta lagi, Pak. Kalau dikasih kan bakalan minta lagi, Pak. Biar banyak lah. Tunjukkan jalannya lurus dikasih, masa minta lagi loh, itu beban. Saya nih ya Pak, saya orangnya ya Pak. Ditampung buat ini, barangkali nanti yang kemarin hilang masih ada. Saya orangnya ya Pak, sama nih Pak dengan Tuhan di dalam Alkitab. Yesus mengatakan di kitab Matius dikatakan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele apalagi diulang-ulang. Ya, diulang-ulang itu namanya mantra. Bapak tahu ya orang kalau baca mantra itu dibalen-baleni di kayak mantra. Yesus mengatakan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele dan jangan diulang-ulang seperti orang munafik. Kamu masuk kamar, tutup pintu. Kamu berdoa di tempat yang tersembunyi kepada Bapamu dan Bapamu yang di surga akan mendengar. Oh, coba balen-baleni, Pak. Saya orangnya ya, Pak ya. Orang ngomong sekali saya mudeng ketika saya sudah jawab ya. Misalnya, nanti ya janji jam 3. Iya, jam 3. Orang sama balen-baleni saya paling males. Ya, saya paling orang-orang kalau ngomong di balen-baleni, saya bilang kamu itu seperti penjaga gedung bioskop. Pintu teater 3 telah dibuka. Bagi pengunjung yang mempunyai tiket silakan masuk. Enggak berapa lama baleni lagi. Pintu teater 3 telah dibuka. Bagi pengunjung yang mempunyai tiket silakan masuk. Saya sampai ngomong, kamu ini kalau penjaga gedung bioskop, nek ngomong bolak-balik di balen-baleni. Ngomong tuh sekali cukup, aku ora budek. Kayak ini logatnya Bu Sofiatul ini kayak Jawa Timuran ya? Ya Bu ya? Saya kalau sudah jawab itu nggak bahasa Jawa, ya, itu juga keren. Kalau saya sudah jawab ya. Saya kalau janjian ya Pak, saya cuma perlu sekali konfirmasi, saya tidak tanya lagi. Kalau dia mengingkari, artinya mau iki parah tenan iki. Nah, iya parah ya, tenan. Kalau sudah sekali janjian, orang dibalen-baleni saya sudah tahu. Kalau saya batalkan saya ngomong, saya tidak jadi, tak batal lagi. Iya, gantilah janji sama yang lain aja. Ini orang pragmatis nih, orang pragmatis.
Ya, Lah Bapak, contoh nih ya Pak, pagi-pagi nih ya Pak, anak Bapak minta, Pak, aku beli ke sepeda ya Pak. Ya, tak beli ke. Belum ada setengah jam minta lagi, Pak, aku beli ke sepeda ya Pak. Ya, tak beli ke. Soalnya Bapak minta lagi, Pak, aku beli ke sepeda ya Pak. Iya, apa iki lho? Ngomong wae. Wis ngerti, iya tak tukokke. Ngomong bolan-balen. Maleme anak Bapak ngomong lagi, Pak, beli ke aku sepeda ya Pak. Iya. Yang minta-minta terus kayak gitu berarti goblok apa pinter? Ya goblok lah. Bapak pikir sendiri. Enggak, maksudnya menurut Bu Sofiatul. Bukan goblok apa pinter Pak, tapi ngeselin. Tahu nggak sih Pak? Ngeselin. Ngomong kok dibolan-baleni. Jangankan Allah Pak, Tuhan aja ngomong. Kowe nek ngomong aja mbok bolan-baleni, aja mbok ulang-ulang, aku wis ngerti. Itu Minta sama dengan kayak konsisten boleh, tapi jangan diulang-ulang. Lah wong aku enek anakku njaluk bolak-balik wae, wegah aku. Wis ngerti kok aku. Ngomong kayak penjaga gedung bioskop 5 menit, nanti enggak ada 5 menit tanya lagi. Permintaan diulang-ulang Iya. dengan bahasa yang tidak dimengerti itu sama dengan mantra. Iya. Wong saya aja minta sama istri pakai kode itu langsung jadi langsung dikasih. Nah, coba Bapak, kalau istri Bapak minta bolan baleni tiap 1 jam ngomong lagi. Apa tampil bojomu Bu ngomong ya kayak penjaga gedung bioskop. Wis ngerti wes dibolan baleni. Pak, Bapak itu untung 5 kali loh Pak. Bayangke 50 kali Pak sehari. Bolan baleni 50 kali Pak. Saya 3 kali maksimal loh Pak. Batas kesabaran saya 3 kali. Ya. Itu mungkin kalau ada orang ngomong, mungkin ya karena sudah pikun atau sudah tua ya. Itu nggak ada, kira-kira nggak ada 10 menit loh. Nggak ada 10 menit nih Pak, saya hitung. Saya sudah ngomong iya. Nggak ada 10 menit tanya lagi. Saya jawab kedua kali iya, masih sabar saya. Tapi kalau sudah 3 kali Pak, nggak ada 5 menit loh Pak. Nanya 3 kali. Waduh. Tinggalkan. Luar binasa itu. Saya bilang, loh, tak hitungi loh. Saya hitungi, 1, 2. Tanya sekali lagi. Itu dalam waktu tidak ada 15 menit, tidak ada tiap 5 menit itu nanya. Buset, gue bilang. Itu aja jengkelin. Coba Bapak digituin. Tiap 5 menit ditanyai pertanyaan yang sama. Jengkelin nggak Pak? Bapak sudah bilang iya. Kesel deh. 5 menit dia tanya lagi. Jawab iya. Nggak ada 5 menit tanya lagi dia. Itu namanya jengkelin Pak, alias ngeselin. Ya, betul, setuju. Ya. Ini siapa si Wanweyo udah pergi dia. Ya nggak usah lah, udah capek mau ini lagi. Udah capek. Itu tuh dia tuh ada ini loh Bu, apa kresek-kresek itu loh di kuping. Iya, repot ya. Suaranya kayak benging, jadi nggak enak ngomong sama dia. Pertama suaranya dia nggak jelas, kedua feedback. Ketiga itu nggak tahu saya itu apa yang salah, apa HP-nya, apakah headsetnya atau apa. Itu kresek-kresek itu nggak enak. Suruh dia ganti dulu headsetnya Bu. Iya. Salah turunannya dia itu. Ya, Yuk Salvensen mau bicara. Ya, kesimpulan kita apa hari ini ya? Kesimpulannya adalah apa? Silakan kasih kesimpulan, Sofi. Kita tutup ya, boleh ya? Ya udah nanti dilanjutkan lagi ya Pak Ali Dosti. Kasihan Pak itu apa Bu Sofia tuh ngomong sampai 3 jam ya. Udah 3 jam ya kasihan. Gak capek Sofi? Are you tired now? Oke. Capek nggak? Bateraiku masih baru ini Bu, mumpung baru tak cas. Keren ya. Cuma saya udah ngantuk banget nih, udah 3 jam lebih udah. Sofi Ya. Oke, nanti kita lanjutkan besok-besok saja. Nanti Sabtu kita ada dengan Adam dengan Usama Dakdok. Ada Sikem sama Usama Dakdok besok Sabtu. Bagi linknya dong. Bagi linknya. Boleh di relay nggak? Bagi linknya dong. Boleh. Ada di WAFM nanti. Kasih saya ya. Iya. Ya, gimana jadinya kesimpulannya? Boleh saya ngomentari. Ya, boleh Ali, silakan. Ya, silakan Ali. Kalau masih kuat ya nggak apa-apa. Jadi Kalau kalian ya udah. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, terima kasih sekali untuk Bu Sofiatul sudah menjelaskan. Waduh, panjang kali, lebar kali, sekali sebagainya. Karena saya yakin Pak, Bapak itu bisa diselamatkan. Tetapi kalau Bapak tidak ditarik Roh Kudus nggak bisa, karena
Ya, karena Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menyebut Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalamnya. Nah, itu repotnya. Jadi Sekarang saya mau kita tanya. ini Saya ya, tanya silakan Bu Ti. Pak Ali, sekarang Nah, itu repot. sejak karena sudah banyak bicara ini, apakah Bapak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak? Ya perlu proses lah. Perlu diteliti dulu, katanya harus Pak ada Ali baca penelitian. Alkitab aja dulu. Nanti mana yang nggak tahu Pak Ali tanya gitu loh ya. Jadi enak ya. Masa langsung ujuk-ujuk percaya, ini taklid buta, harus ada penelitian. Proses, Anggap nggak itu Yesus proses. dijadikan Saya aja Tuhan. berapa tahun ya, belasan Nah, tahun ya kali. makanya dari itu. Tapi gini Pak, awalnya adalah begini. Kalau Bapak mau cari kebenaran, hati kita memang tulus ya Itu cari Tuhan. awal-awalnya dulu, iya. Awal-awalnya dulu gimana itu kok bisa menemukan Tuhan sebagai Yesus itu gimana itu dulu, Bu Sofia? Ada tahu, saya nggak nyari Bisa. Lihat itu kesaksiannya tempat saya, Pak. Ada di tempat saya tuh kesaksian Sofia tuh. Yang nonton udah Aduh, 71.000. Pak. Nanti saya kasih ya 71.000 yang nonton Sofia tuh. Enggak, ceritain aja secara singkat, Bu Sofi. Kasihan Secara Pak. singkat. Ya, singkat terakhir lah ya. Dia kan pengen tahu kesaksian saya. Ya. Ya barangkali menginspirasi saya kan, ya, lumayan. Ya kalau saya sarankan sih Bapak baca Alkitab supaya ngerti siapa itu Yesus tuh ada di dalam Alkitab Pak. Baca aja kitab, ditelan Iya. dulu. Baca terus nanti dibandingin mana. Iya, Bapak yang nggak tahu mana baru ditanya. Mana kitab yang asli, mana kitab yang palsu. Nanti kan jelas toh. Iya, makanya saya bilang kalau Bapak tahu yang asli ya gimana Bapak bisa membedakan? Nggak bisa Pak, Bapak harus pegang aslinya dulu. Iyalah. Yang palsu Ya, pasti nah. belakangan. Ya, yang palsu pasti belakangan. Iyalah, yang KW itu pasti keluarnya belakangan. Masa keluar palsu duluan baru asli? Yang keluar itu masih asli dulu toh, baru palsunya. Baru Iya, dicontek. yang Kalau anehnya laris bilangnya kan gitu. Namanya yang pertama juga dibilang palsu. namanya juga ori itu pasti yang duluan. Yang kedua, yang ketiga itu ya berarti rakitan. Ya itu tahu. Rakitan. Itu tahu. Rakitan lo kata mobil. Ya kan Tapi ada yang bilang belakangan itu malah yang memperbaiki yang sebelumnya ya. Iya. Iya itu aneh sekali itu Pak. Yang benar aja udah berlalu ribuan tahun mau diperbaiki, mau disempurnakan. Aku yakin kalau Bapak mencari kebenaran akan menemukannya. Karena Tuhan berkata tidak pernah sia-sia orang yang mencari Dia. Gitu. Kalau dulu berpikirnya kayak Bapak. Jadi orang itu beragama itu terserah. Iya. Jadi menurut saya dulunya saya berpikir ada banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi orang kalau masuk terserah gitu loh. Orang saya terlalu fanatik. Aku dulu ngomong gitu. Ya, jadi saya dulu orang saya terlalu fanatik. Agama ki podo ae, kabeh ki podo mengajarkan kebaikan. Ada banyak jalan menuju Roma. Itu saya dulu, Pak. Dulu. Sebelum kenal Tuhan. Setelah saya lahir baru, Pak, kenal Tuhan. Ya, dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua. Baru saya tahu, Pak, kalau Tuhan itu bisa ngomong. Selama ini saya tidak tahu loh kalau Tuhan itu bisa ngomong. Berarti tapi kan Tuhan kan ngomong nek orang-orang suci. Loh enggak, saya pikir dulu Tuhan kan ngomong nek orang-orang suci, nek orang kudu semedi, terus mutih, terus ora mangan, terus bertapa di tepi pantai. Nah, itu mungkin gitu kan. Nah, kalau saya, siapa saya kan gitu. Saya enggak pernah menduga, Pak. Saya waktu itu ketika saya ngelihat teman-teman gitu ya. saya baru di Betani. Gereja karismatik. Saya ini apa sih orang-orang ini? Saya cuma diam aja. Saya cuma mikir gini, Tuhan aku kira pantes kok. Aku kira misalnya aku pun jadi wong Kristen di gereja, aku cuma jadi penyapu kok. Jadi tukang sapu-sapu gereja gitu aku pantes sih. Aku enggak bisa apa-apa. Saya tuh cuma ngomong gitu, Pak. Saya bilang, Tuhan aku gak pantes kok. Aku enggak bisa apa-apa soalnya yang ngono. Makanya aku cuma heran duduk di belakang dan aku ngeliat, iya orang udah ngapain toh nyanyi-nyanyi gitu toh. Kayak karismatik, tepak-tepuk nyanyi-nyanyi. Terus ono sik nangis, ono sik ngopo. Aku ya cuma lihat aja, aku nggak ngerti apa-apa. Aku diajak retret waktu itu.
Ya pikirku nggak ada kerjaan ya wes lah gitu kan, liburan semester retret apa lagi, pemuda begini, oh ya wes aku ikut. Acara apa toh kuwi? Acara pemuda. Oh, pemuda. Tak pikir iso ketemu jodoh ya toh di sana ya toh. Malah lumayan ya acara pemuda kan gitu pikirku. Sing ikut laki-laki apa perempuan? Ya ada laki-laki ada perempuan nih. Oh ya wes lah iso melu berapa 3 hari. Oh ya oke lah. Bayar wiro. Murah waktu itu. Ya udah aku enggak ternyata. Karena saya keburu ketangkep Tuhan. Keburu ketangkep Tuhan, akhirnya full di pelayanan. Nah, aku mikir gitu, wah iso lumayan nih, iso ketemu lanangan kan gitu. Ya kan? Aku acara retret pemuda. Oh, pemuda iki laki-laki perempuan. Yo ono laki-laki barang. Oh, ya lumayan lah. Berapa hari 3 hari. Ya wis aku tak melu. Siapa tahu untuk pacar. Begitu sampai di sana, loh, lah kok iki kudu nyanyi-nyanyi dong ngene-ngene gitu toh. Saya mikirnya, tapi kan retret itu ya perenungan kan gitu, retret gitu kan. Oh, perenungan ya apa semedi apa diajak bagaimana begitu. Oh, perenungan gitu ya, sambil menyelam minum air gitu kan, sambil merenung, meretret, siapa tahu untuk jodoh kan gitu. Nah, ya manusiawi. Nah, saya di belakang Pak, sambil di belakang kan lihat-lihat. Ternyata memang lebih banyak perempuannya dibanding lakinya, kan gitu. Nah pikir-pikir, wah, kok orang sing ganteng lanangan, gitu. Aku mikirin gitu. Gitu. Terus saya cuma mikir-mikir, kino apa tuh ya, wong kok itu nyanyi-nyanyi, do gini-gini. Aku ya cuma dulu, aku nek ki Kristen yo, aku nek dadi wong Kristen ora pantes aku gitu. Aku nek Kristen aku cuma nyapu-nyapu gereja iku lho pantes ya Tuhan. Aku ki enggak pantes kok dosaku akeh kok Tuhan aku. Aku ndak bisa dadi wong Kristen kayak mereka iki lho iso nyanyi-nyanyi kayak ngene aku mikir gitu. Lah ternyata saya dilawat Tuhan. Iya. Pakai bahasa yang sopan. Ya, saya kepenuhan Roh Kudus pada waktu saya mikir, iki opo iki? Aku mikirin, Tuhan kok bisa ngomong? Tak pikir Tuhan ora iso ngomong. Tapi kan Tuhan ini ngomong orang-orang kudus, bukan dari kota kudus ya. Maksudnya orang-orang suci. Saya pikir Tuhan itu hanya untuk orang-orang suci. Saya terlalu berdosa. Dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Dan itu pecah tangisan saya. Karena saya itu sudah ditinggal ayah saya dari sejak umur 4 tahun. Suara kedengar dalam hati, di telinga. Kedengaran dengan jelas, Pak. Itu halusinasi, Mbuan. Saya tidak pernah tahu kalau Allah itu Bapa kok. Halusinasi bagaimana? Saya tuh kehilangan ayah saya dari sejak umur 4 tahun. Makanya, loh, aku ki anak, aku ki anaknya Tuhan toh. Tak pikir aku ki yatim, aku tidak punya bapak. Ternyata aku punya bapak. Kalau Anda mengalami lahir baru, Pak, Anda mengalami kasih Bapa dipulihkan. Itu hatimu sukacita, damai, sejahtera. Itu air mata ya Pak, Anda bisa berhenti mengalir loh. Padahal saya tidak sedih. Saya sampai malu, iki apa tuh kok nangis? Kok air matanya keluar terus? Ya wong aku ki tidak sedih kok. Aku tidak sedih. Aku ki malah kayak gembira kayak ini. Tapi kok air mata kok keluar terus? Saya merasakan bagaimana ketika Roh Kudus itu menjamah hati kita. Ternyata di dalam hati kita itu ada satu ruang yang kosong. Yang itu tidak bisa mbok isi dengan kekayaan. Tidak bisa mbok isi dengan kemasyuran, dengan harta, dengan hal duniawi, dengan apapun tidak bisa, tetap kosong. Karena hanya Tuhan yang bisa ngisi di situ. Ketika kamu ketemu Tuhan, Tuhan mengisinya dengan kasih Bapa dipulihkan di dalam kita. Anda itu akan full, Pak, full. Saya tuh lihat orang itu pengen meluk rasanya. Saya bilang, kamu sudah kenal Yesus belum? Kamu sudah tahu Yesus belum? Temanku tak gitu, loh, Sofiatul, aku iki lho ora membunuh, aku iki lho ora mencuri, aku iki lho orang baik-baik. Loh ya aku ngerti nek orang membunuh, orang mencuri, aku bilang. Tapi apakah kamu sudah kenal Yesus? Masuk kamu tidak punya dosa? Masa kamu tidak pengen selamat? Aku nih lo sudah ketemu Yesus, aku bilang. Kalau memang mereka ngomong gini, oh jadi ketika Mbak Sofiatul nanti diinjili. Karena ketika saya jatuh cinta, Pak, ketika saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali saya jatuh cinta, saya tidak bisa berhenti baca Alkitab, Pak. Tidak bisa berhenti baca Alkitab. Baca Alkitab kayak baca komik. Terus saya tidak bisa berhenti ngomongin Yesus. Soalnya mau jatuh cinta ki apa sih, Pak? Sampai nek jatuh cinta, kan rasanya pengen diomongin terus. Lah saya tidak bisa berhenti, Pak. Sama teman tuh ngomong, kamu sudah kenal Yesus belum? Yesus tuh baik loh. Aku bilang luar biasa. Dulu ya Pak, saya kalau didekati orang ngomong gini,
kamu sudah kenal Tuhan Yesus. Halah, ora usah fanatik nek mbek agama. Aku ngomong gitu. Ora usah fanatik lah mbek agama, ngomong. Agama tuh dewe-dewe jalane. Banyak jalan menuju Roma, aku bilang. Ora usah fanatik. Ora usah aku mbok khotbahi, aku ngerti. Suka-suka orang, mau agamanya apa podo wae. Lah kok malah ketika saya itu malah saya jadi yang begitu, Pak. Saya enggak bisa berhenti cerita tentang Yesus sih, Pak. Sampai bingung aku. Ya, Kemana-mana cerita Yesus. Selama yang ada yang diajak cerita mau mendengarkan enggak masalah. Kalau yang enggak mau mendengarkan ya enggak apa-apa. Loh, pertama nih enggak mau dengar ke, Pak. Tapi begitu ada masalah datang sama saya, Pak. Sofiatul. Kenapa? Aku iki belajar ngilmu. Ilmu apa? Ilmu apa kowe? Aku punya jimat. Loh, kowe punya jimat? Aku ngomong ngono. Waduh, ilmu gaib ya. Aku mikir aku tidak pernah berhubungan dengan setan-setan dan hantu-hantuan kan pada waktu itu. Ya. Kamu punya jimat. Aku tolong itu. Aku bantu dilepaske. Loh, lah kamu mau ikut Yesus apa? Tapi ada satu ilmu sih aku tidak bisa lepas. Oh, tidak bisa, aku bilang. Tidak bisa. Kamu tidak bisa abu-abu. Kamu mau ikut Tuhan Yesus, semua ilmumu, jimatmu harus bakar, lepas ke. Atau kamu mau ikut setan. Tidak bisa, kamu masih godeli ilmumu satu. Tidak bisa. Aku tidak bisa nolong. Wah, aku belum pernah tuh Pak berhadapan dengan yang kayak beginian ini. Terus akhirnya Pak, ya wis aku mau. Lepas semua ya, jimat. Mana jimatmu? Bakar. Ilmumu apa? Kowe ikut kan? Saya karena dia laki-laki, teman saya ini laki-laki, saya perempuan. Saya melayani bersama dengan Pak Pastor pemuda pada waktu itu. Saya panggil pastor saya, youth pastor namanya. Youth pastor itu artinya pastor pemuda. Pak, Pak pendeta apa? Iki temanku udah jimat, pengen dibersih no. Aku ngomong. Ya, saya tuh ngambil baby oil ya Pak, baby oil kayak baby oil. Baby oil saya doa, saya oleskan di situ. Wah, dia ngelepar bu ilmunya apa wae keluar kabeh, gesot, muntah ini. Setelah selesai pelepasan, dia ngomong gini, tadi aku mbok olesi apa kok panas banget rasanya. Lho, iki lho baby oil, aku ngomong iki lho kowe tak olesi baby oil, ini minyak. Hanya sarana baby oil, ora minyak goreng. Lho kok panas banget. Lho, itu manifestasi tadi lho, iki duwe ilmu apa kok sampai nggoset ngono kira ilmu ki, ilmu ular apa ilmu naga ngomong ngono. Itu. Bacanya doa. Oh, bahasa roh, Pak. Berbahasa roh, kami karismatik. Jadi kami berbahasa roh. Namanya doa pelepasan. Jadi pelepasan itu bisa akar kepahitan. Misalnya Bapak punya kutuk ya, Bapak tuh nggak tahu. Misalnya gini Pak, kutuk tuh kutuk warisan, kutuk keturunan. Ya, Bapak ada kutuk keturunan, kita nggak ngerti kadang-kadang. Dulu umpama nih, misalnya Bapak, misalnya kalau kita pelepasan misalnya ya, kalau orang-orang Chinese itu kebanyakan ada juga yang diserahke ke kelenteng-kelenteng gitu loh Pak, mudeng nggak? Nah, dari kecil itu sudah saya tidak tahu namanya apa, itu jiwanya sudah diikat Pak. Iya. Diambil anak sama dewa-dewanya itu. Nah, itu pelepasan. Terus kemudian pernah disuruh minum air, sesuatu, air apa gitu ya. Nah, itu harus pelepasan Pak, karena ada kutuk. Kalau saya dulu sering itu, Sofiatul, kalau saya demam, saya sakit, itu panas, itu nenek saya tinggal sembur aja, dia baca pus gitu kan, baca pus. Akhirnya kan kamu udah dengar kesaksian saya nggak Sofiatul? Bertahun-tahun saya melawan setan-setan itu udah seperti apa tuh saya udah lihat. Saya bahkan karena berarti Buti sering dong gaul sama setan-setan gitu. Tapi saya nggak mau itu, soalnya capek sekali, itu jahat sekali, setan jahat sekali. Jadi saya nggak mau berurusan dengan dia gitu. Karena apa ya, udah ngalamin susah sekali itu. Bertahun-tahun kan saya pas tamat kuliah itu baru lepas karena itu baca itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam nama Yesus kamu, hai iblis, saya bilang, suara-suara ya. Dulu kan suaranya banyak, setiap sore penuh suara mereka ngobrol-ngobrol di kepala saya tuh bertahun-tahun. Nah, setelah itu saya baca Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Yesus, terus ngoceh-ngoceh 3 hari itu saya usir sendiri. Lama-lama itu sore-sore kan saya kaget sendiri, saya lagi beli itu kan di lapangan itu, saya kaget loh, kok sepi gitu kan, loh ini udah sore ya, saya nggak sadar, loh kok mereka pada kemana gitu kan, kemana gitu.
Terus saya dengar satu sebelah ngomong sebelah, terus ada sebelah lagi di kuping saya ngomong, ada 2 orang. Terus saya tetap pergi kalian dalam nama Yesus, saya milik Kristus, kamu nggak punya hak dalam saya gitu-gitu terus kan. Nggak ada lagi, suaranya hilang, baru lepas bertahun-tahun loh. Saya udah apa? ketemu setan 2 kali. Sampai tapi saya nggak mau lagi. Iya. Ya, saya nggak bisa dengar Kak Putih karena saya tidak pernah istilahnya berhubungan dengan paranormal, kemudian berhubungan dengan hal-hal begitu itu tidak pernah, Bu. Ya di keluarga saya kebetulan tidak ada yang kayak begitu. Jadi misalnya berhubungan dengan supranatural atau itu nggak ada. Makanya saya nggak pernah dengar kayak gitu. Cuma saya ketemu setan itu pertama kali setelah lahir baru. Saya baru tahu. Ternyata setan itu ketawanya bukan hihihi kayak di film-film, bukan loh. Ketawa itu ngakak loh. Ho 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 ho. Tuh itu menggema di kuping saya. Iya, bukan kayak di film-film, Pak. Setan itu ketawanya. Iya. Saya juga baru tahu setelah ketemu. Itu saya lagi tidur ya di kos. Itu suara menggema. Saya tuh bingung. Siapa yang ketawa kok di kamar saya ada suara orang ketawa. Saya tuh bingung. Saya tuh bangun sadar tapi ketindisan, tidak bisa gerak. Saya tuh bingung, ini siapa sih yang ketawa? Saya gitu, dari suatu ruangan gede itu. Saya sadar itu di kamar, saya tuh bangun. Terus yang di sebelah kanan itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu banyak tapi kecil-kecil. Yang kanan itu tinggi besar sampai nembus sampai mungkin di atap itu lebih, Pak. Tinggi besar, saya tidak bisa lihat, saya hanya lihat siluetnya. Jadi saya tidak bisa lihat ya, Pak. Maksudnya giginya bagaimana, mata, saya tidak lihat. Saya cuma lihat siluetnya dan itu tinggi besar hitam. Saya sampai ini sopo iki kok ada sebelah kanan satu dinding. Jadi kos saya itu ini kamar ini tempat tidur saya itu dinding langsung ini kamar mandi dalam kos saya. Terus saya bingung ini kok sopo kok di sebelah kanan saya ini tinggi besar. Dia berdiri tinggi di sebelah kanan. Terus teman saya ngomong itu gendruwo katanya setelah saya cerita. Lempo, aku rak mudeng aku pola. Kemudian yang di sebelah kanan saya ngomong begini, Pak, itu saya setelah dibaptis ya. Saya lahir baru dibaptis. Dia ngomong gini, jadi ternyata kita itu kalau belum di dalam Tuhan, itu ada roh yang ngikuti. Iya. Ada roh yang nempel di kita sebelum kita kenal Tuhan. Roh itu ngomong gini, Pak. Kamu milikku. Terus aku, iya, itu tidak, saya milik Kristus. Iya. 2 kali dia ngomong. Roh itu ngomong gini, kamu milikku. Dia ngomong sama saya nih, Pak. Kamu milikku. Saya bilang, tidak, aku milik Kristus. Terus dia tuh mau nyekek saya, Pak. Jadi dia tuh nunduk karena dia tuh tinggi besar. Dia nunduk itu mau cekek saya. Saya tuh sampai dalam nama saya bilang gini, darah Yesus, tolong aku Tuhan Yesus. Darah Yesus, tolong aku Tuhan. Aku tuh berdoa begini. Tiba-tiba dari samping kiri tuh ada kayak embusan angin, Pak. Wush gitu. Saya enggak tahu, saya tidak lihat malaikat, saya enggak bisa lihat gitu sih. Tapi saya kerasa ada hembusan angin besar. Wush gitu. Langsung ini roh ini hilang semua, saya langsung bisa duduk. Saya tuh langsung duduk, tapi tidak takut, Pak. Ada damai sejahtera, saya bilang, aduh puji Tuhan. Terus saya tuh bisa tidur lagi. Loh, malah besoknya pagi saya bangun, saya wedi. Iya. Coba, loh tadi malam itu apa ya? Kok aning kamarku? Iya, malah takutnya itu telat, Bu. Tapi iya. Jadi begitu, iya, saya juga heran. Begitu, wus gitu ya. Saya tuh bisa dibilang, aduh puji Tuhan, mau kok ono tinggi besar hitam-hitam di kamarku. Tapi habis itu dia saya tidur nyenyak. Pakai bajunya hitam ya. Kalau saya dia seragam ya, legging. Oh, saya enggak lihat seperti itu. Saya enggak lihat. Seragam pakai jas hitam, matanya serem. Saya diajak ke neraka, tahu enggak? Kamu tahu, Sofi? Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Uti, saya turun dulu nih. Saya masuk ke Kenapa? Pak Bom soalnya. Saya turun dulu ya, enggak apa-apa ya. Ayo udah, ya, silakan. Oh ya, oke. Itu tangga. Ya, dah. Terima kasih. Yo, ya, habis ini terima kasih Bu Sofiato udah ngobrol sama saya. Oke. Terima kasih ya. Iya, itu tahu nggak Sofi, itu tangganya panjang besar sekali. Kamu tahu nggak? Tapi apa ininya injakannya itu apa? Bara besi merah itu, yang merah bara api itu. Kayak gitu, saya sempat lihat itu. Jadi dia punya tangga kayak naik ke atas langit, itu tinggi besar sekali itu, tapi bara gitu. Iya itu dia, itulah. Ngeri. Halo? Ya, saya sih belum pernah Bu dilihatin neraka kayak gitu. belum mah. Bertahun-tahun itu udah udah pelepasan apa enggak itu. Iblisnya merasa saya miliknya dia, karena kan mama saya kan, nenek saya itu kan dukun. Nah, itu lepasnya di situ. Iya. Jadi, saya sih enggak tahu ya. Kayaknya sih saya enggak pernah sih kalau diikat atau paranormal. Tapi saya enggak tahu juga sih gitu kan, kalau waktu baby atau apa kan saya enggak ngerti juga.
Gitu. Tapi enggak, Tapi enggak, dia enggak Oh. itu. Kalau kita pernah terikat sama dia itu dia merasa kita ini milik dia. Dia ikat enggak Iya. gampang mengamati biar udah percaya Yesus itu enggak gampang. Wih, Iya, perjuangan. itu sekalinya saya didatangi itu habis saya baptis lahir baru terus didatangi roh itu ngomong kamu milikku katanya gitu. Saya bilang tidak, saya milik Kristus. Aku bilang gitu. 2 kali dia ngomong kamu milikku. Saya bilang tidak, aku milik Kristus. Aku bilang gitu. Dia kalau saya darah Yesus, tapi itu juga udahlah, kita tutup ya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Ya, oke, kita tutup, Bu. Thank Kayak you. gitu ya. Kita doa, Sofi berdoa tuh buat Adi itu. Kayaknya dia buka hati tuh. Kita berdoa ya. Sofi berdoa, Sofi. Doain channel kita. Ya. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengabarkan kabar baik yaitu Injil-Mu kepada orang-orang muslim. Kami berdoa supaya pintu-pintu penginjilan ini dibukakan terutama atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan muslim ini mendengarkan Injil-Mu supaya mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Bapak, kami bersyukur sama seperti kami dulu orang-orang yang terhilang Bapak. Orang-orang neraka, kami dulu orang-orang yang tidak layak, tidak pantas. Kami dulu miliknya setan. Tapi Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau membukakan jalan bagi kami untuk bisa mengenal-Mu. Dan Engkau memberikan keselamatan kepada kami dan keluarga kami. Bapak, kami berdoa khususnya juga untuk tadi Pak Ali Dosti. Dan juga teman-teman muslim lainnya yang masuk ke channelnya Bu Uti. Berkati channelnya Bu Uti, berkati pelayanan dia. Berkati channel ini Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mengasihi muslim Tuhan. Kami tahu bagaimana rasanya terhilang. Kami tahu bagaimana rasanya ditentukan untuk masuk ke dalam neraka. Kami tahu itu Tuhan. Kami tahu bagaimana rasanya kosong untuk menjalankan ibadah-ibadah tanpa Engkau. Tanpa roh-Mu kami kosong Tuhan. Tanpa roh-Mu kami cuma agamawi. Tapi Engkau Tuhan Allah yang menghidupkan. Allah yang membuat kami hidup. Kami bersyukur Bapa, kami tidak bisa mempertobatkan orang. Kami minta sekarang Roh Kudus-Mu menjamah hatinya Pak Ali Dosti. Roh Kudus-Mu menjamah hatinya setiap muslim yang masuk di channel ini satu persatu jamah. Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, selamatkan mereka dan selamatkan keluarga mereka. Kami berdoa Injil keselamatan ini harus diberitakan sampai Indonesia ini diselamatkan. Kami bersyukur untuk Bu Uti pada malam hari ini. Kami tahu kami lelah dan capek 3 jam lebih Tuhan. Tapi kami memberkati Bu Uti dan keluarganya, beri kesehatan, beri kekuatan. Berikan kata-kata hikmat, berikan karunia marifat, perkataan yang benar, perkataan tepat waktunya. Tuhan berikan hikmat dan kecerdasan kepada Bu Uti. Pakai hamba-Mu ini luar biasa ya Tuhan di dalam pekerjaan apologetika ini. Kami berdoa Tuhan untuk channelnya Bu Uti terus berkembang dan terus bertumbuh dan pakai dia dan keluarganya dengan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu Sofiatul. Berkat Tuhan turun atasmu. Kasih setia Amin, Tuhan amin. Yesus menyertai. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya. Jangan kapok masuk sini ya Bu ya. Bantu sama-sama pelayanan ya. Ini saya udah relay ke tempat Ibu loh. Sudah langsung saya relay ke tempat Ibu itu. Gak apa-apa kan? Oh iya, iya. Tempat Ibu juga nyiar gitu. Udah tahu belum? Gak tahu ya tadi. Ya, jadi belum lihat saya, belum lihat. Ya, terima kasih banyak ya. God bless. Tuhan berkati. Lain kali nanti masuk lagi ya. Ya, pamit Bu. Ya, bye-bye.